Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustaz Ahmad Khairuddin Muhammad Allah bituli hayatihi, dan juga yang saya hormati selaku ketua panitia pelaksana Salat Idul Fitri di halaman Sekolah Menjema, yaitu Bapak Agung Rismawan. Tak lupa yang saya hormati para hadirin hadirat jamaah Salat Idul Fitri yang mudah-mudahan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Maha Besar Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta isinya. Berkah limpahan cinta dan kasihnya kita dapat berkumpul bersama di satu tempat yang penuh dengan mubarakah, tempat yang penuh dengan rahmah dan maghfirah, dalam rangka dan niat kita beribadah bertakarrub kepada Allah, melaksanakan sunat Idul Fitri 1446 Hijriah, yang mudah-mudahan senantiasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diperkumpulkan di maqam yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salam wassalam tak lupa kami sampaikan, kami haturkan kepada Nabi Jina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membawa kita minal dhulumi ila nur, min alim jahiliyah ila alim ilmiyah. Berkah perjuangan beliau kita bisa membedakan bainal haq wal batil, bainal halal wal haram. Harapan dari kami sebagai umat beliau, umat dan wasatun, umat yang sangat dicinta dan disayang oleh beliau, mendapat syafaatul uthmah fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, izinkan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa kullu 'am wa antum bi khairin. Yang kedua, sunnatan li'idil fitri rahimakumullah. As-salatu sunnatan li'idil fitri rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu sufufakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum hadha yawmul akbar, hadha yawm 'idil fitri wa yawm surur wa yawmul mawfur. Yawmun ahallallahu fihi ta'am wa harrama 'alaykum as-siyam, fahuwa yawmuz zinati wal 'id wa yawmut tamjid wat tahmid. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا
محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد أجمعين اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyat wa ala alihi wa sahbihi ahli sihdi wal gadat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Faya ma'asyiral muslimin ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita banyak nikmat, baik itu berupa nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul di hari kemenangan umat Nabi Muhammad SAW, yaitu hari Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari orang golongan orang yang pemenang. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita minal aidin wal faizin wal maqbulin wa minas su'ada. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan orang-orang yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang tersebut atas dosa-dosa yang lalu. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat dan para pengikutnya sampai yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya hari raya Idul Fitri adalah hari raya kemenangan untuk umat kita, umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Allah dan Rasulnya menganjurkan untuk kita berbahagia di hari tersebut, untuk kita menjalin silaturahmi satu sama lain, sampai
sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita agar bahagia di hari Idul Fitri, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan puasa di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Kenapa? Bukan karena puasanya yang haram, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha adalah sebagai diafatillah, hari menyambut tamunya Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang dimaksud kita berbagi kebahagiaan sebagaimana kita bertamu satu sama lain, saling memberi kesenangan, saling memberi makan, saling memberi minum dan lain-lain. Makanya di hari ini Allah haramkan kita untuk ibadah puasa, untuk kita selalu bergembira mengingat apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu sebaiknya di hari Idul Fitri ini kita isi dengan hal-hal yang baik, yaitu seperti menyambung silaturahmi, kepada saudara-saudara kita, meminta maaf satu sama lain. Wabil khusus kita meminta maaf dan menyambung silaturahmi terutama kepada kedua orang tua kita maupun orang tua kita yang sudah tiada atau yang masih ada. Apabila orang tua kita maka kita silaturahmi dan meminta maaf kepadanya dengan menziarahi tempat kuburnya, dengan mengirimi doa, mengirimi suratul Fatihah dan juga mengirimi suratul Yasin. Kita hadiahkan untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi kuburnya, mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun kita yang masih memiliki kedua orang tua, ini adalah momentum yang sangat tepat untuk kita meminta ridho orang tua, untuk kita meminta maaf kepada orang tua, untuk kita meminta doa kepada orang tua. Apapun itu, kita ada urusan dunia, urusan pekerjaan, urusan jodoh, kita minta ridho dan kita minta doa kepada orang tua. Ketahuilah wahai saudaraku sekalian, bahwasannya kunci keberhasilan seseorang anak adalah ridho dan doa orang tua. Dan juga apabila orang tua kita sudah mengangkat tangannya untuk mendoakan anaknya, maka terbukalah pintu langitnya Allah Subhanahu wa taala. Karena doa orang tua itu sebagaimana doa para nabi kepada umatnya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doaul walid li waladih ka doaul anbiya li ummati. Doanya orang tua kepada anak seperti doanya para nabi kepada umat-umatnya, maka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ini adalah kesempatan dan momentum yang pas untuk kita meminta doa kepada orang tua. Kita cium tangannya, kita cium keningnya, kita kasih pelukan hangat. Jangan merasa malu untuk melakukan sesuatu yang baik kepada orang tua. Dan begitu juga ya ma'asyiral muslimin, kita sebagai orang tua jangan malu dan jangan putus asa dan terus mendoakan anak-anak kita, karena kunci kesuksesan anak adalah doa orang tua. Dan begitu juga ridhonya Allah Subhanahu wa taala tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala tergantung murkanya orang tua. Maka dari itu wahai para orang tua, teruslah berdoa meminta kesuksesan untuk anak-anak kalian, karena kunci kesuksesan itu terdapat kepada orang tua yang selalu mendoakan anaknya. Dan begitu juga di samping itu kita disunahkan untuk silaturahim, menyambung silaturahmi kepada terutama kepada saudara-saudara terdekat kita yang lama tidak menjumpai kita, yang sudah lama tidak ada hubungan sama kita, yang sudah mewujudkan silaturahmi kepada kita. Maka kita sambung silaturahmi di hari yang mulia ini, di hari yang bahagia ini. Karena dengan silaturahmi Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keberkahan kepada orang yang menyambung silaturahmi. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu rezeki bagi orang yang menyambung silaturahmi.
dan memanjangkan umur orang yang silaturahmi dengan umur keberkahan. Maka dari itu ini adalah momentum yang pas untuk kita menyambung silaturahmi kepada sanak saudara kita. Dan kemudian tidak sampai di situ, kita juga meminta maaf dan menyambung silaturahmi kepada tetangga-tetangga kita. Karena kita adalah manusia, sebagaimana yang dikatakan al-insan ma'alul khata' wa nisyan. Manusia adalah tempat salah dan lupa. Tidak mungkin kita tidak mempunyai salah bersama tetangga. Pasti kita mempunyai salah bersama tetangga. Maka dari itu buang semua sifat ego kita, takabur kita, sombong kita, semuanya kita buang dan mengikuti apa-apa yang diajari oleh Rasulullah SAW, yaitu menyambung silaturahmi. Maka apabila kita membuat silaturahmi, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajat kita dan derajat kedua orang tua kita, derajat keluarga kita, dan mengangkat derajat kampung kita khususnya Bendungan Melayu menjadi kampung yang sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, selagi kita apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyambung silaturahmi dan meminta maaf satu sama lain, kita juga jangan menjadi seseorang yang merusak hari kemenangan dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana yang terjadi di kalangan kita menganggap sesuatu yang haram itu seperti biasa, itu adalah salah satu yang merusak suasana kemenangan kita hari Idul Fitri. Salah satu contoh yang terjadi yaitu kita berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Bahwa kita ketahui bahwasannya tidak diperbolehkan berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, kecuali dia mahram kita, maka kita boleh berjabat tangan. Itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebisa mungkin menjaga berjabat tangan dengan niat silaturahmi, tapi kita harus menjaga adab-adab dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Jangan kita nodai hari kemenangan kita dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang sering terjadi di antara kita, yaitu kita bermaaf-maafan, kita silaturahmi, menyambung silaturahmi, tapi kita meninggalkan sholat zuhur dengan alasan capek, dengan alasan lain-lain kita meninggalkan sholat zuhur, kita meninggalkan sholat asar. Itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga begitu yang tidak dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita gunakanlah kesempatan yang mulia ini dengan bermaaf-maafan, dengan silaturahmi, dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengikuti tren-tren yang ada di TikTok, yang ada di Instagram. Itu semua dilakukan oleh orang-orang yang tidak berilmu. Karena kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki pedoman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, maka ikutilah apa yang diperintah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan itu, dengan niat yang tinggi, kita ingin menjaga syariat kita di bulan di hari Idul Fitri ini. Dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mensia-siakan niat kita untuk mengagungkan syariat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kita kenal bahwasanya bulan suci Ramadan telah melewati kita. Tapi kita perlu ingat bahwasannya Rabbur Ramadan maujud, bahwasannya Tuhannya Ramadan itu selalu ada. Maka dari itu janganlah kita lemas untuk ibadah, janganlah kita capek untuk ibadah,
Janganlah kita ibadah semata-mata di bulan suci Ramadan, tetapi berlanjutlah ke bulan-bulan berikutnya. Karena bahwasanya Rabbur Ramadan bakin, bahwasanya Tuhannya Ramadan itu adalah kekal. Walaupun Ramadan telah pergi, tetapi Tuhan Ramadan tetap ada. Maka dari itu, terapkanlah apa-apa yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan, dari sering membaca Al-Quran, sedekah, salat berjamaah, terus kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Mudah-mudahan dengan itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita rezeki panjang umur, sehat walafiat, dan berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Innal ahsanal kalam kalamallahil malikil allam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqauli yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kabar. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله ذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الحدود الجماعة. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته قدسه ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمركم أن تستغفروه وينهاكم أن تجتنبوه. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون من العائدين والفائزين والمقبولين. كل عام وأنتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Pak Ketua. Satu dua. Kepada semua panitia diharap tidak menginjakkan kaki dari lokasi sholat ini untuk langsung beres-beres. Ngejar bukti dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.